Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1869. Rencana Balai Rahasia. Wakil Kepala Balai Rahasia tidak membawa Nathan Clark kembali ke Dewan Angkasa. Sebaliknya, itu dibawa ke suatu tempat di pinggiran Gandala. Kelihatannya seperti resor, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu tempat rahasia Dewan Angkasa. Di bawah resor ada dunia lain. Ada badan intelijen, berbagai master, dan bahkan penjara seperti neraka. Mata Nathan Clark tertutup saat dibawa pergi. Ketika penutup matanya dilepas, Nathan Clark menemukan dirinya di penjara. Penjara bawah tanah ini dirancang dengan baik. Tidak memiliki jalan keluar. Kabur dari penjara. Mustahil. Bukankah kalian ingin mempertemukan aku dengan ibuku dan lainnya? Di mana mereka? Tanya Nathan Clark. Nathan Clark, jangan lupa identitasmu. Kamu sekarang adalah tahanan nomor 1 Dewan Angkasa. Bagaimana mungkin membiarkanmu bertemu orang sesukamu? Nathan Clark, bersikap baiklah. Kami tidak hanya akan membiarkanmu bertemu ibu dan putrimu. Kami juga bisa menjamin masa depan mereka. Bagaimana mungkin Nathan Clark tidak melihat tipu muslihat mereka? Tapi dia tidak memiliki pilihan lain. Jika dia memaksa diri menerobos keluar, tidak ada gunanya. Dia bahkan tidak tahu di mana Dewan Angkasa berada. Nana dan ibunya masih dalam bahaya. Untuk saat ini, hanya bisa mendengarkan mereka. Asalkan dia bisa bertemu Nana dan yang lain, Nathan Clark akan lebih tenang. Oke, aku akan mendengarkan perkataan kalian. Dalam situasi ini, Nathan Clark hanya bisa menyetujuinya. Penjaga, kunci dia. Wakil pemimpin Balai Rahasia memberi perintah. Segera. Ratusan orang datang ke penjara membawa 9 rantai besi setebal lengan. Pada akhirnya, 9 rantai besi mengunci Nathan Clark. Melihat Nathan Clark terikat dengan 9 rantai besi, semua orang menghela nafas panjang. Nathan Clark tidak akan pernah berpikir bahwa ini adalah rantai naga dari Dewan Angkasa. Legenda mengatakan bahwa ini untuk mengunci naga. Tentu saja sebutannya sedikit berlebihan. Namun sejauh ini belum ada yang bisa melepaskan diri dari rantai naga. Betul, rantai yang mengikat Nathan Clark adalah rantai naga yang terkenal dari Dewan Angkasa. Dari catatan Balai Rahalang di Dewan Angkasa, total 78 kali menggunakan rantai naga. Setiap kali digunakan untuk mengikat tokoh super besar. Tidak ada yang bisa membebaskan diri. Jadi ada rumor seperti itu di Dewan Angkasa. Rantai naga bahkan bisa mengikat naga sungguhan. Apalagi manusia. Setelah terikat oleh rantai naga, selamanya tidak akan bisa membebaskan diri. Ini adalah rencana Balai Rahasia. Mereka tidak akan membunuh Nathan Clark. Walaupun dia adalah kepala iblis nomor 1. Mengurungnya jauh lebih berharga daripada membunuhnya. Setidaknya dalam rencana Dewan Angkasa, mereka bisa mengetahui rahasia Dewa Iblis Megam melalui Nathan Clark. Termasuk kemana perginya Dewa Iblis Megam, jurus Dewa Iblis Megam dan sebagainya. Jika semua ini didapatkan dan diteliti, maka bisa menemukan kelemahan Dewa Iblis Megam dan melawannya. Nathan Clark tidak boleh dibunuh. Terlebih lagi, keberadaan rantai naga ini untuk mengekang Nathan Clark. Dia tidak akan lagi menjadi ancaman. Nathan Clark dengan cepat merasakan sesuatu yang aneh. 9 rantai ini ternyata perlahan menembus ke dalam daging dan darahnya, mengunci tulangnya. Ini gawat. Nathan Clark menyadari sesuatu yang salah. Namun dia harus bisa pergi. Ini adalah keajaiban rantai naga. Karena yang terkunci adalah tulang, daging, dan darahmu. Terlebih lagi, rantai naga dilapisi dengan mantra master sihir dan tambahan berbagai energi. Ditambah bahan dari lantai itu sendiri. Sama sekali tidak bisa dipatahkan. Sekarang, apa bisa membiarkanku menemui mereka? Tanya Nathan Clark. Tenang. Kamu akan segera bertemu mereka. Naga langit dan yang lain tertawa. Hari ini, Nathan Clark adalah daging di samping mulut mereka. Bisa disantap semau mereka. Namun, belum bisa dihabisi secara langsung. Karena rahasia Dewa Iblis Megam belum diperoleh. Nathan Clark harus dikendalikan terlebih dahulu. Biarkan dia bertemu keluarganya. Saat ini di luar semua bergolak. Nathan Clark dibawa pergi oleh Dewan Angkasa.
sama artinya dengan mati. Yang paling gembira tentulah pasukan Pulau Leste dan Richard. Segera laksanakan rencana kedua. Pasukan Pulau Leste akhirnya akan beraksi. Bab 1870. Malapetaka. Tragedi. Dengan ditangkapnya Nathan Clark, mereka memiliki kesempatan yang besar. Operasi skala besar diam-diam berlangsung. Nathan Clark, yang dirantai oleh rantai naga, tentu mengetahui niat mereka untuk mengekang dirinya. Tapi untuk bisa bertemu Nana dan lainnya itu tidak masalah. Entah bagaimana keadaan Kirana, ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh Nathan Clark. Dia terlalu kuat, tanpa jurus terlarang. Sama sekali tidak kuat menahannya. Begitu dia bangun, dia tidak akan bisa dihentikan. Masih ada rencana kedua yang dikatakan Ono Ichiro. Setiap masalah menyeret perhatiannya. Tidak boleh ditunda. Kalian bilang akan membiarkanku bertemu ibu dan putriku. Dewan Angkasa tidak akan mengingkari janji mereka, bukan? Tanya Nathan Clark. Naga langit dan lainnya masuk dan berkata sambil tersenyum. Nathan Clark, mereka sudah dalam perjalanan. Tapi, sebelum itu, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan dengan baik. Pertama-tama, apa kamu mengakui bahwa kamu adalah pewaris Dewa Iblis? Rubah Kuning bertanya. Nathan Clark berkata dengan dingin. Aku bahkan tidak tahu siapa Dewa Iblis itu. Apa yang harus aku akui? Jadi dari mana kekuatanmu berasal? Terlebih lagi, jurus dan teknik bertarungmu sama persis dengan Dewa Iblis. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Serigala hitam dan yang lain membentaknya. Nathan Clark tersenyum. Dari mimpi. Kamu, Nathan Clark, jaga sikapmu. Kamu harus tahu bahwa kamu sedang. Harimau Tanah hampir mengatakan kenyataan tentang rantai naga. Naga langit menghentikannya tepat waktu. Nathan Clark, jika kamu jujur, kamu bisa bertemu ibu dan putrimu. Kata naga langit, ayo pergi. Tinggalkan dia. Wakil pemimpin balai rahasia muncul dan membawa mereka pergi. Wakil pemimpin. Mengapa kita tidak membiarkan Nathan Clark berbicara? Yang lain bingung. Kalian tidak memahami Nathan Clark. Dia tidak akan mengatakan apapun jika belum melihat keluarganya. Jika ingin dia berbicara, harus membawa keluarganya ke sini. Saat itu, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Dia akan menjelaskan semuanya sendiri. Dua kekhawatiran utama Nathan Clark tidak lagi menjadi masalah. Nana dan lainnya dibawa kemari. Untuk sementara waktu Kirana juga sudah stabil. Tapi rencana kedua pasukan Pulau Leste telah dimulai. Di setiap tempat di Neslandia, banyak master berbaju hitam muncul pada saat bersamaan. Mereka melakukan operasi pembunuhan rahasia secara terencana. Target pembunuhan itu jelas adalah jenius Neslandia. Masa depan dunia bela diri Neslandia. Ada jenius dari peringkat bumi Neslandia. Ratusan jenius yang tidak berperingkat namun memiliki potensi besar. Mereka ini adalah para jenius yang tercatat di Balai Rahalang Dewan Angkasa. Tidaklah berlebihan jika mengatakan dengan adanya para jenius ini, dunia bela diri Neslandia akan berjaya di masa depan. Namun pasukan Pulau Leste memanfaatkan kekacauan di dunia bela diri Neslandia untuk melakukan pembunuhan dadakan. Master yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan untuk membunuh para jenius ini. Karena selama ini sedang berperang melawan pasukan Dewa Iblis, sebagian besar para jenius dibebaskan keluar oleh keluarga atau pasukan mereka untuk berlatih. Sehingga keberadaan para jenius ini mudah untuk dilacak. Dan hanya ada sedikit pelindung mereka di sekitarnya. Jauh dari keamanan keluarga dan faksi. VTTT. Para master super yang diatur oleh pasukan Pulau Leste mulai membunuh. Satu demi satu para jenius tumbang. Saat menghadapi serangan terencana, mereka sama sekali tidak bisa melawan. Hanya bisa menerima nasib. Master yang diatur oleh pasukan Pulau Leste tidak membunuh mereka. Mereka sengaja melumpuhkan para jenius ini. Memutuskan meridian bela diri mereka. Mengubahnya menjadi sampah. Dan selamanya tidak bisa berlatih. Ini lebih kejam daripada membunuh mereka. Orang di urutan terakhir dalam peringkat bumi sudah dilumpuhkan. Peringkat bumi ke-15 juga sudah dilumpuhkan. Selanjutnya giliran bagian teratas peringkat bumi. Satu persatu dilumpuhkan. Peringkat bumi ke-9 juga dilumpuhkan.
Peringkat bumi ke-8 juga dilumpuhkan. Malam ini angin bertiup kencang. Ratusan jenius Neslandia dihabisi secara brutal. Semuanya dilumpuhkan. Tidak ada yang menduga hal ini terjadi. Fondasi masa depan Neslandia runtuh dalam semalam. Malapetaka. Tragedi. Bersambung.